Salam Samurasa. Nyambung kita masih di posisi masih di daerah Tegal. Tadi di makam Kanjeng Sunan Amangkurat I, sekarang bergeser ke daerah Jatinegara, tepatnya di Desa Limbasari. Kebetulan di sini ketemu sosok yang luar biasa. Itu kenalin aja langsung, Mbah Nur namanya. Kita di sini rencana mau diajak sama Mbah Nur ke makam Mbah Jeneng untuk kita singkat sedikit aja nih tentang beliau, monggo Mbah. Iya. Kalau makam Candi Mbah Jeneng itu menurut cerita zaman dulu itu beliau adalah seorang dari kerajaan Mataram. Cuma saya sendiri tidak tahu persis itu dari keturunan Amangkurat I atau Amangkurat III. Ya, cuman yang jelas itu di sekitar abad 17 awal atau 16 akhir, ya itu ada ceritanya ada mau ada penyerangan dari Mataram ke VOC yang tujuannya ke wilayah Batavia. Cuma karena ada hadangan atau dialang-alangi oleh VOC di wilayah Brebes dan wilayah Cirebon, jadi terus kembali. Kembalinya itu karena banyak dikejar-kejar oleh kaum dari VOC itu. Akhirnya yang Mbah Jeneng itu larinya ke wilayah Slawi, pas kebetulan di Kecamatan Jatinegara dan singgah di Lembasari itu. Nah, awal dari situ ada yang mengenal sosok-sosok beliau itu katanya turunan dari Mataram, itu juga orang-orang atau yang dari terkenalnya keturunan dari beliau Amangkurat III itu ada yang mengenalnya atau keturunan dari sana, Amangkurat III. Nah, itu yang ada di wilayah desa Mandiraja, Kecamatan Moga. Nah, itu mungkin beliau keturunan dari Amangkurat III-nya. Nah, terus sampai di wilayah Lembasari, karena perjalanan itu mau kembali lagi ke Mataram itu kehabisan bekal atau ongkos, jadi menetaplah di wilayah Lembasari ini. Oke, mungkin sedikit cerita tentang itu aja, ntar lanjut di sana aja ya kawan-kawan ya. Iya. Supaya bisa nanti kita kenal Beliau makamnya ya, atau tempatnya di situ nanti kayak apa. Oke, siap. Berangkat ya kita. Berangkat kita kawan. Kita mau naik mobil apa jalan kaki nih? Naik mobil. Naik mobil. Aja kali ya, sambil dingin-dinginan. Pakai mobil soalnya. Saat ini kita sedang berada di lokasi area makam Mbah Jeneng di Kampung Lembasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Terasa mistis sih tidak, tapi horor. Horor. Oke, mungkin kawan-kawan kita sudah menunggu. Kita lanjutkan eksplor kita kali ini di Kampung Lembasari. Kamu sana bang? Enggak salah, matiin. Enggak salah. Jalan doang. Lu matiin jalan. Lu jalan matiin itu maksudnya. Oh gitu.
kebetulan nih langsung aja samping saya sudah ada narasumber ya, itu Mbah Nur. Dari Mbah Nur, monggo diceritakan. Menurut cerita, kalau beliau Mbah Jeneng itu memang susah dideteksi namanya, sebab kayak beliau orang-orang kayak gitu, biar 1 minggu kita kesini lagi nanya beliau pasti namanya berubah-berubah, karena beliau sudah tahu bahwa nanti makomnya itu akan banyak dikunjungi banyak orang. Jadi beliau yang jelas, andai kata pun para tamu yang datang ke sini itu maksiat, tujuannya untuk maksiat, jadi beliau nggak mau menanggung risiko dosa-dosanya. Makanya beliau pakai inisial atau namanya itu Mbah Jeneng. Bahkan Gus Muwafiq sendiri dulu pernah hadir ke sini menanyakan tentang namanya beliau. Beliau tuh mengaku namanya Dipo Yudo. Dipo Yudo. Iya. Nah, padahal kalau Dipo Yudo itu sebenarnya itu istilahnya kayak dulu semacam kompi lah, kompi perang. Pasukan. Iya, pasukan perang. Itu namanya Dipo Yudo sebenarnya. Soalnya banyak makom atau nama-nama Dipo Yudo sebenarnya itu dari kelompok pasukan perang. Itu pasukan perangnya dari Mataram. Nah, itu namanya itu Dipo Yudo. Dipo Yudo. Makanya beliau kadang-kadang mengaku namanya Dipo Yudo. Dipo Yudo itu. Nah, setelah beliau pulang kembali karena kehabisan bekal, beliau singgah di Lembasari sini. Nah, dulu belum ada nama desa Lembasari. Oh, Belum ada. Jadi nama desa Lembasari sendiri itu oleh beliau Mbah Jeneng yang ada di sini itu ceritanya dulu, kira-kira kalau kita singgah di sini, tempat ini dinamain apa? Desa atau kampung apa gitu loh. Nah, suatu saat beliau itu terus nyuruh ajudannya. Nah, jadi di sini ada ajudannya, ajudan yang paling utamanya itu ibaratnya kalau sekarang itu namanya bodyguard lah ya. Bodyguard. Ya. Nah, bodyguardnya ini namanya beliau yang kita pertama masuk pintu itu. Iya, namanya itu siapa ya? Mbah Suralendra. Mbah Suralendra. Iya, Mbah Suralendra yang di sana itu sesepuh atau bodyguardnya daripada Mbah Jeneng itu. Nah, terus beliau menyuruh beli ayam. Ayam itu ayam jago. Nah, ayam jago itu namanya lamba. Lamba, iya, lamba itu ayam jago itu karena ayam itu laki-laki jadi dikatakan lamba. Nah, makanya di sini dikatakan Lambasari. Sebenarnya aslinya Lambasari, bukan Lembasari loh ya. Lambasari. Lambasari ya. Itu dari nama itu lamba itu dari ayam jantan. Sarinya itu ternyata ketika itu sudah dipotong dibakar itu ayam itu rasanya bukan main gitu, baunya juga bukan main, rasanya juga bukan main. Nah, pas kebenaran juga di sini tuh tempatnya agak turun atau lembah. Nah, iya, jadi itu dikatakan sebagai lembahnya desa ini, namanya Lembah Sari itu. Nah, itu asal usulnya desa Lembah Sari, ya dari beliau Mbah Jeneng itu. Kenapa beliau lebih ingin dimakamkan di sini, Mbak? Ya, beliau lebih senang dimakamkan di sini karena dulu ada perkumpulannya di wilayah desa Jatinegara. Itu yang namanya pasukan Dipo Yudo itu. Iya, dulu ceritanya begitu. Nah, makanya beliau sendiri Mbah Jeneng itu di sini yang memakamkan sendiri itu keturunan dari Jawa Barat. Itu yang namanya Sepandan Jati. Sepandan Jati yang tempatnya di Bantar Bolang. Gitu. Makanya ketika orang pada sowan ke beliau Mbah Bantar Bolang pasti disuruh lari ke sini. Yang lebih tua. Iya, gurunya iya. Itu. Makanya kayak gitu. Nah, dia dimakamkan di sini.
yang memakamkan Mbah Padangjati. Nah, kegiatan yang dilakukan beliau sama Mbah Jeneng itu di sini dulu dibikin padepokan. Padepokannya Mbah Jeneng cuma untuk belajar ngaji. Berdakwah Islam juga. Iya, berdakwah Islam, karena dari keturunan-keturunan beliau Mbah Jeneng itu semuanya orangnya sudah kelas-kelas marifat lah. Itu sudah kelas-kelasnya gitu. Makanya yang jelas di sini itu didirikan padepokan untuk belajar ngaji. Nah, bahkan sampai pengikutnya beliau yang namanya Mbah Gemi sendiri itu melihat kok di sana ada sinar terang banget apa ya. Nah, itu datanglah santri-santri yang dari Cirebon. Salah satunya di sini ada yang namanya Mbah Gemi, itu santrinya beliau Mbah Jeneng dari Cirebon. Itu. Mbah, kebetulan kita lagi di makamnya nih Mbah. Terus juga di depan makam yang Mbah Jeneng sebut ada beberapa makam, terutama Sunan Bonang ini Mbah. Iya. Sebenarnya kalau masalah Sunan Bonang, ada makam Sunan Kalijaga, ada Sunan Ampel, itu sebenarnya hanya petilasan. Berarti beliau pernah ke sini? Iya, mungkin pernah ke sini karena ada petilasan macam ini. Cuman kalau sesepuh sini yang terkenal itu ya, yang pertama itu Mbah Jeneng, yang kedua Suralendra, terus yang ketiga Mbok Ayu Rantansari, dan ada yang namanya siapa tuh yang dari Jawa Timur? Ya, Mbah Singarja atau Singorjo. Itu wujudnya kayak macan putih. Mbah Singorjo itu. Ada gak sekarang? Kira-kira beliau datang Mbah? Insya Allah mudah-mudahan, karena sering, ya itu tadi, sering kita bacain sholawat, insya Allah hadir beliau. Jadi ketika anak cucunya hadir di sini, beliau insya Allah hadir. Makanya ya pesan saya itu banyakin baca sholawat. Terutama sholawat apa Mbah? Ya terutama kalau ini ya sholawat wahidiyah terutamanya. Karena bisa menyambung langsung dengan beliau yang ada di makom. Kalau saya itu sholawat wahidiyah, karena hubungannya langsung dengan beliau. Jadi artinya beliau yang ada di makom sini itu menghormati saya bukan karena tasiman buah mahabbatan dengan saya, tapi sama yang punya sholawatnya dan sohibus syafaatnya itu. Iya Mbah, kalau boleh rumput itu yang dari atas tadi Mbah kan tadi ada sebut Mbok siapa Mbah? Mbok Ayu Rantansari. Nah, beliau itu Mbah. Kalau yang pertama dulu ya. Oh oke. Kalau yang dari pertama itu namanya Mbah Suralendra. Nah, itu pengawalnya Bodyguard ya. Bodyguard Mbah Jeneng. Terus yang ada di tengah tadi itu kalau tidak salah ada Kiai Gede Lanang, atau juga yang tadi ada Mbah Singorjo. Nah, makanya kita pamit dulu karena kita mau ke bosnya dulu ya. Kita pamit. Jadi beliau-beliau itu santri-santri yang iya, pengikutnya beliau. Nah, terus Mbok Ayu Rantansari. Mbok Ayu Rantansari itu juga salah satu keluarga dari beliau Mbah Jeneng juga. berarti masih ada silsilah Masih ada silsilah dan kaitannya ke situ lah. Cuman saya sendiri nggak tahu siapa suaminya. Jadi bertiga ketik lewatin sumur gede, bukan sumur kayak guci gitu berarti kan Mbak ya. Modelnya ketika itu memang dari dulu itu peninggalannya dari Mbah Jeneng juga. Nah itu kalau nggak salah namanya sumur Kauripan. Jadi sumur untuk kehidupan terutama masyarakat wilayah Desa Lembasari. Cuman sering dibawahi para tamu, biasanya tamu terus pulangnya bawa jerigen diisi air dari situ. Iya, ada yang buat jualan dagang apa yang macam-macam lah pokoknya itu. Mbah. Tuh kan takut lagi Mbah. Dari di atas sudah takut. Nggak usah khawatir. Di sini kalau dari dulu zamannya saya masih
menggembala kerbau. Wah, saya belum lahir tuh makanya Mbak. Nah, itu tahun-tahun sekitar tahun 75-an lah ya. Tahun 75, pokoknya di bawah tahun 80 lah. Itu kalau yang namanya Mbak Suralendra, ketika saya lagi mandiin kerbau, itu kalau kita ngomongnya saru dan kita ngomong yang macam-macam berisik lah istilahnya gitu, pasti dilempar batu. Gitu. Tapi dulu semenjak tahun-tahun 1980 kesinian sudah enggak begitu ya. Alhamdulillah kita sopan nih Mbak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diterima sama beliau-beliau dengan senang hati. Apalagi kita sudah bermujahadah, mudah-mudahan semuanya itu akan ya nyuwun doa restu beliau saja lah. Semuanya kayak gitu. Karena saya sebagai putra daerah juga mohon izin. Ini lagi Mbak, ini kan berarti kan beliau Mbah Jeneng ini kan asal muasalnya sih kenapa dan siapa yang menemukannya. Itu kan tadi cerita di awal kan beliau kenapa Mbah Jeneng kan biar biar nggak tahu siapa namanya beliau yang aslinya, itu juga menghindari hal-hal negatif gitu Mbak. Terus itu siapa yang bisa menemukan lokasi makam beliau di sini? Ya sekitar tahun 1900-an lah kurang lebih. Itu ditemukannya makom ini. Nah, yang menemukan orang dulu saya nggak tahu persis namanya siapa. Cuman pertama itu yang jadi juru kuncinya namanya Mbah Sawa ya Pak? Mbah Kirsad. Mbah Kirsad dulu waktu saya kecil itu sudah jadi juru kunci di sini, Mbah Kirsad. Nah, sampai puluhan tahun itu, sampai tahun 1000 berapa, hampir tahun 1990-an lah. Nah, baru sekarang diganti oleh putranya beliau namanya Mbah Pardi. Sama ada juru kuncinya 2 sini. Terus yang kedua Mbah Karno Kumis. Mbah Karno Kumis itu juru kunci juga sekarang gitu. Nah, kalau yang menemukan pertama kali itu yang paling sepuh di sini dulu saya nggak tahu namanya, itu cuman dikasih lewatnya mimpi. Karomahnya lewat mimpi. Katanya ini ada rumah suruh dibersihin, tempatnya di mana? Oh di sini. Ternyata di Parani ada makom. Oh jadi masih berarti bentuknya rumah gitu Mbak? Nah. Oh berarti posisi awal mulai ini makamnya beliau tersebut bukannya bentuk apa, tapi Mbak sudah langsung bentuk rumah gitu Mbak? Belum, masih gubuk. Oh masih gubuk? Gubuk lagi. Dah. Jadi begitu kawan-kawan, untuk asal pertama kali kondisi ya makam Mbah Jeneng tersebut tuh masih gubuk, terus ditemukan sama tadi orang pertama tadi disebutkan gitu. Udah. Serem nggak kemari kan? Serem asli sih kalau saya bilang ya. Di depan sih udah deg-degan karena gelap, terus masuk hutan. Gitu. Makanya kan tadi mungkin salah satu yang berbeda ya untuk Sambung Rasa, tempatnya sedikit berbeda. Oh, buat si Akang. Buat saya sendiri terutama. Iya. Sama saya sih. Kalau berdua sih nggak jarang kayaknya Kang. Sebenarnya nggak serem. Ya cuma artinya emang kadang-kadang orang kalau nekat dia udah berani aja. Iya gimana? Jadi kita belum nekat. Kita belum ada niat nekat itu sih ya. Nekat soan gitu lah. Alhamdulillahnya kita ditemenin nih sama Mas Nur, mau nemenin kita, menyenggangkan waktunya beliau gitu kan untuk nemenin jalan kita ke tengah hutan loh kawan. Iya. Kita ditemenin siapa sih? Sini banyak. Ada Pak Sucipto, ada
Satino. Mas Satino juga. Coba dan kita lihat. geser ke kanan kawan-kawan. Oke. CS kita ya. Kang bikin kopi mana? Kang bikin kopi. Oke, siap. Udah, lanjut ngopi aja lah. Seruput, Mbah, seruput Mbah, kopinya Mbah. Siap. Kopinya dianggurin aja. Ayo. Oke. Oke kawan, mungkin segitu aja ya untuk Samu Rasa kali ini, dan terima kasih buat Mbah Nur dan teman-temannya untuk sedia menyenggangkan waktu buat kita untuk Iya. ke Mbah Jenang. Itu aja ya. Iya. Sampai jumpa di Samu Rasa berikutnya. Salam Samu Rasa.